Om Swastiastu, Om Swastiastu. Om Awignamastu Namasitam, Om Anu Badrah Karawayati Wismata. Ya Tuhan, semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Halo Semeton, selamat datang di Poton, Podcast Semeton. Podcast yang dibuat oleh anak-anak FMAD Unut atau Forum Persaudaraan Mahasiswa Hindu Dharma Universitas Udayana. Nah, pada kesempatan kali ini, Tiang Imade Agus Risnawan atau akrab sapaan Gus Paul yang akan menemani waktu kalian beberapa menit atau beberapa jam ke depan, tentunya bersama narasumber-narasumber yang hebat. Nah, pada kesempatan kali ini Poton mengambil judul atau tema sejarah FMAD Unut. Jadi kita akan mengupas tuntas bagaimana sih asal usul terbentuknya FMAD Unut, apa sih dasar yang menjadi dasar terbentuknya organisasi Niki, dan masih banyak lagi kan. Oke, mungkin biar tidak berlama-lama lagi ya, kita sambut narasumber-narasumber kita yang hebat. Ada Bli Gusti Putu Arte, Bli Rayanom, sama kita ditemani oleh koordinator atau ketua umum FMAD Unut periode tahun Niki 2024-2025 ya Mbok Mang Swastiastu. Swastiastu Bli ya. Om Swastiastu. Yang panggilnya Bli aja nih. Ya, dan jadi memang di panggilan kita di forum memang Bli dan Mbok. Betul. Jadi di FMAD Unut Nika ada napi masane panggilan unik ya, bukan unik apa? Ciri khas dari FMAD Unut Nika. Jadi yang lebih tua Nika biasanya dipanggil Mbok Bli, meskipun kalau dari rentang umur Tiang sama Bli Anom Bli Rayarte ini orang tua Tiang gitu loh, seumuran Bapak Tiang, tapi di forum masih tetap manggilnya Mbok atau Bli ya. Dan mungkin nanti bisa dijelaskan ya Bli bagaimana awal mula sebutan Nika kenten. Nggih. Mungkin tanpa berlama-lama lagi ya, Tiang kenten minta waktunya mungkin perkenalan dumun sarang napi. Sebelum Tiang perkenalkan diri, Tiang tanya dulu sih. Kenapa caranya jadi Paul namanya? Aduh. Kita yang malah penasaran. Panggilannya Gus Paul ya. Gus Paul kan namanya bagus sekali tadi. Iya tadi. Aduh, kalau ceritain sih bisa ngabisin satu sesi ini sebenarnya. Tapi sebenarnya asal mulanya itu dari SMP gitu, di Beleleng dulu Tiang SMP kan. Bos itu biasanya botak, tapi Tiang cukurannya kayak Paul Tekan gitu loh. Tekan. Jadi dipanggilnya, "Wih, Gus Paul" gitu. Sudah ketemu jawabannya. Ya, gitu aja jadi kalau ya. Jadi gaya rambut ya. rambut. Bener. Jadi langsung aja ya Bli ke Bli Gusti Putu Arte dulu perkenalan sarang. Tapi Mas Tani kesibukannya makin napi Bli. Ya, Tiang alumni Udayana, S1 maupun S2-nya dalam kaitan dengan FMAD, dengan Bli Anom juga kita ikut bersama-sama, ikut merintis lah akhirnya forum ini. Kemudian sempat menjadi anggota KPU di Provinsi Bali, termasuk di pusat terakhir 2012. Setelah itu menjadi konsultan politik. Jadi sekarang lebih banyak aktivitasnya jadi konsultan politik. Hari setelah hari ini 2 hari lagi Tiang sudah keluar Bali karena sudah ditunggu di Pangkal Pinang dan di Bangkal sampai bulan Agustus September mungkin di sana. Ada proyek gitu. Wih, sukses pen banget nih ke di sela-sela kesibukannya bisa menyempatkan hadir di Poton ya, di Poton. 3 kali geser-geser. Aduh, kalau Bli Anom Om Swastiastu. Matur suksema banget nih buat Anggreni juga buat Agus yang sudah memberi kesempatan untuk Niki, dan senang sekali ini ketemu Bli Ato ini. Saya nggak nyangka nih, sudah berapa tahun nggak pernah ketemu nih. Dan Tiang memang di awal sebenarnya Bli Ato mengkader Tiang ya. Jadi Dungun Tiang makin di Pemprov Bali. Jadi sehari-hari Tiang tugasnya di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Jadi selaku fungsional Pranata Humas ya. Pranata Humas Tiang di jenjang ahli madya, dan untuk saat ini ada 2 saja yang madya. Kebetulan Tiang masih ketua forum Pranata Humas Provinsi Bali. Jadi terima kasih banyak Niki, kesempatan setelah berapa puluh tahun ya kita merintis forum itu 91. Ya, sekarang 2025. Jadi sudah 34 tahun ya. 33 tahun lebih ya. Niki kembali diangkat. Niki seolah-olah ngenteng linggih kayaknya. Ngenteng linggih forum, dan momentumnya bagus kan sekarang. Sepertinya ada nuansa Sunda kecil dengan Sunda ini lagi banyak dibicarakan makanya sukses banget. Jadi sehari-hari Tiang selain itu
juga ya sama mengikuti perkembangan yang ada di daerah maupun secara di nasional. Itu aja sih. Oke. Sama Beli Anom. Tapi kurang lengkap ya rasanya kalau kita nggak berkenalan sama ketua umum kita ya, ketua umum BPM. Harus berkenalan dulu sama Mbok yang jedek ini. Perkenalan dulu Mbok Manggih. Sek semua Beli Gus atas waktunya. Sebelumnya Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, Tiang Komang Surya Anggreni, kerap disapa Anggreni, yang mana pada periode ini Tiang dipercaya sebagai koordinator FMAD Unut periode 2024-2025. Mungkin perkenalan mantan, tapi kesibukan juga. Tiang Tiang dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi Sarjana Ekonomi Universitas Udayana. Oke, semeton yang kepo sama IG-nya nanti ada di bawah. Bisa dilihat IG Mboknya. Sama Beli Anom sama Beli. Boleh. Ada ya nanti lihat di bawah. Kerjaan lebih untuk editornya nih. Nanti bisa diminta IG sosial medianya mau menghubungi Beli-belinya gitu. Ya, mungkin langsung aja ke inti pembicaraan Beli ya. Kan kita di FMAD Unut Niki Poton Niki kan episode pertama ya, episode pertama dari podcast Semeton diusung oleh anak FMAD Unut, lebih tepatnya di bidang hubungan informasi dan jurnalistik. Jadi tema pertama ini sejarah terbentuknya FMAD Unut. Oh, jadi nih yang sekarang nih baru yang perdana nih. Baru perdana Bli. Baru perdana Yes, Niki. Terima kasih. Episode pertama Niki ya. Kebetulan ketemu di Arte ini. Kayaknya tiang episode pertama Niki undang ya narasumber yang hebat lah kayak gitu. untuk membangun semangat dari adik-adik mahasiswa di forum gitu. Ya, langsung aja mungkin gimana sih sebenarnya Bli sejarah atau awal mula ide gitu loh terbentuknya forum perdaan mahasiswa Indodharma ini. Kalau yang juga dengar-dengar kan tapi wasannya FMAD Unut niki kan lebih dulu terbentuk daripada KMHDI nggih. Iya, betul nggih. Niki dah bagaimana sejarahnya di bersinggungan napi niki dengan KMHDI kenten. Ya, dan kenapa ada Beli Anom sama Tiang di sini? Kenten betul. Itu fungsinya narasumbernya Beli Anom sama Beli Gus Arte gitu. Karena Tiang yakin pasti karena beliau niki merupakan aktor utama terbentuknya FMAD Unut Semeton kalau for your information aja gitu. Jadi Beli Anom ini koordinator pertama ya, koordinator pertama Beli Arte juga gitu. Mungkin saya dijelaskan Bli. Dari Beli Arte dulu. Ya. Jadi yang jelaskan begini. Kita flashback ke 9192. Waktu itu Tiang kebetulan ketua senat mahasiswa perguruan tinggi namanya, yang sekarang namanya BEM ya. SMPT Unut pertama 9192, masa jabatan 9192. Pada saat itu Beli Anom redaktur pelaksana koran kampus akademika kalau nggak salah. Di Klorofil ikut juga waktu itu. Ikut koran kampus. Klorofil. Sama-sama jadi redaktur. Jadi majalah Klorofil ikut. Yang pada ketua SMPT juga merangkap ketua unit pers kampus mahasiswa Udayana. Jadi waktu itu ketua SMPT itu berasal dari salah satu eksponen, apakah ketua senat fakultas atau ketua UKM. Jadi bukan seperti sekarang. Jadi dia dulu merangkap jabatan. Oh gitu. Yang kebetulan terpilih dalam posisi sebagai ketua PKM Akademika, merangkap jadi ketua SMPT. Nah, ini dulu cikal bakalnya. Sehingga Anom kebetulan junior kita di koran kampus. Karena itu redaktur pelaksana, yang ketua umumnya. Ada lagi teman-teman yang lain, ada namanya Nanta Wijaya segala macam. Kenapa koran kampus kita letakkan pertama? Nanti penjelasannya, ternyata di tahun 90-an itu gerakan mahasiswa itu sumber inspirasinya itu dari anak-anak aktivis pers. Jadi kalau kita kemudian lacak pergerakan kemahasiswaan baik keumatan, Hindu maupun yang lain-lain, sumbernya itu dari eksponen pers mahasiswa yang lebih banyak. Mereka inilah yang kemudian menjadi inspirator gerakan mahasiswa pada masa itu. Nah, sehingga kalau kemudian Beli Anom ada di sini, ini ada di sini, itu dinamikanya secara internal di lingkungan kampus. Nah, kemudian ada juga suasana yang lain waktu itu yang kita pikirkan secara internal. Yang berpikir waktu itu, karena ketua senat waktu itu di universitas, kok organisasi ekstra mahasiswa yang lain kok rapi sekali pengkaderannya gitu. Ada HMI, ada GMNI, kok pengkaderannya bagus sekali. Dan mereka bisa menguasai pucuk-pucuk pimpinan di fakultas dengan baik gitu.
ini adik-adik kita yang mahasiswa Hindu pada kemana? Di anunya ya, di senat dalam mahasiswa. proses kaderisasinya. Gitu. Kemudian kalau diajak berdiskusi, berdebat selalu kalah. Nah, Tidak bisa ngomong, tidak argumentatif. Itu yang membuat pada waktu itu kita sebagai ketua senat berpikir, wah kalau begini bahaya ini kader mahasiswa Hindu ke depan 10 tahun lagi, 25 tahun lagi tidak punya kalau tidak punya kawah candra di muka untuk membentuk mereka akan tergilas. ya. Akan dikuasai oleh orang lain Universitas Udayana ini dan adik-adik kita tidak akan pernah berkembang potensi kepemimpinannya. Jadi waktu itu kita sudah berpikir bagaimana ada proses pembentukan kepemimpinan muda Hindu yang betul-betul berjalan secara struktural. Nah, sehingga waktu itu nanti pada saatnya akan ketemu di Ide Bagus Suke begitu sudah terbentuk KMADI, begitu sudah terbentuk FMAD yang sempat berseloroh sama Anjas sama ini sempat bercerita begini. Nah, sekarang ada FMAD ini semester 1, semester 2 dia ada di FMAD, semester 3, semester 4 dia masuk ke fakultas jadi ketua senat atau pegang universitas. Nanti setelah itu semester 5, semester 6 dia akan direkrut oleh KMADI. Setelah dari KMADI dia akan rekrut jadi pradah sampai kemudian selesai pradah ke Prajaniti, lalu kemudian adik-adik kita inilah di masa depan yang akan jadi embrio Parisade Hindu Dharma di Indonesia. Dan Astungkara hari ini mimpi saya yang tahun 91 itu sudah ada Budiase. Jadi sekjen hari ini. Jadi proses kaderisasi itu sudah sempat kita pikirkan sangat dalam bagaimana menjadikan FMAD embrio dari rekrutmen kader bagi KMHDI. Nah, nanti akan cerita di Undiknas juga berkembang. Itu situasi internalnya. Situasi eksternalnya adalah ini sebetulnya seperti membangunkan macan tidur gitu ya. Entah berbarengan atau tidak berbarengan, nanti Anom bisa mengklarifikasi, saya agak lupa. Waktu itu ada aktivitas tablo dikro yang melecehkan Hindu. Ya, jadi di halaman depan, halaman belakang, kalau Jadi, adik-adik buka jadi FB laporan saya, utama ya? Laporan utama. Oke. Kalau buka FB saya, di situ ada foto album kegiatan mahasiswa, itu ada ininya. Ketika saya bertemu dengan Ide Bagus Suke bersama tim 10. Jadi waktu itu Pasak dan Beli Wisnuwardana datanglah ke kampus UNUD, Pasak Swardike. Datang ke kampus UNUD. Dia bawa tabloid itu. Nah, kita dikumpulin sama teman-teman ini. Istilahnya ini kok mahasiswa Hindu kok di Bali kok adem-adem saja, padahal kejadiannya di Bali, kita dilecehkan di Bali. Pura-pura kita Hindu kita dilecehkan. Itu di tabloid itu 8 halaman berbicara soal betapa sebetulnya dianggap sajen itu dengan segala kelemahannya lah gitu dari sisi orang lain. Marahlah kawan-kawan di Malang ini, di Surabaya marah. Mereka datang, ini kok adem ayem gitu. Nah, waktu itu kita disampaikan. Maka waktu itulah kemudian kita membentuk tim 10 waktu itu untuk merespon seluruh dinamika ini. Makanya waktu itu kita sempat datang ke Ide Bagus Suke membawa petisi dan seterusnya. Di eksternal juga terjadi dinamika. Ide Bagus Suke itu Pak Gubernur maksudnya kan? Ya, Pak. Bukan sekretariat forum. Bukan Ide Bagus Suke. Alamat sekretariatnya juga ada. Fotonya ada ketika kami bacakan petisi itu di sana. Situasi eksternal yang kedua adalah pada saat itu memang terjadi proses konsolidasi rencana pembentukan organisasi mahasiswa Hindu tingkat nasional. Berarti sudah memang ada? Sudah ada. Ini gayung bersambut. Nanti Biarno mungkin bisa menjelaskan, saya pasal-pasalnya agak terputus sedikit. Tapi yang saya ingat, fotonya ada yang sempat ke Anggreni saya kirim. Kami dikirim bertiga. Saya, Beli Anom, sama Sri Rahayu namanya anak PSKH ke Malang. Ikut sebagai peserta pendidikan kader Latihan kepemimpinan. Pelatihan pendidikan kader mahasiswa Hindu. Se-Jawa Timur. Tempatnya di Batu Malang. Nah, waktu itulah kemudian proses pendidikan itu seperti apa, kita dididik yang membuat saya kemudian menangis. Anom ikut waktu ya ke Trimurti ya, bareng-bareng. Ikut bertiga. Saya diajak ke sekolah Hindu Trimurti, SMP SMA Trimurti, dan saya tidak kuasa menetekkan air mata dengan kondisi sekolah luar biasa itu. Saya tanya anak-anak adik-adik SMP di situ bagaimana mereka bersekolah. Dari situ saya kemudian merasa dibakar, itu tersentuh. Saya berpikir begini, ini adik-adik kita untuk mempertahankan eksistensi kehinduannya luar biasa berat gitu kan. Kita yang sudah zona nyaman di Bali kok seperti ini situasinya gitu, adem-adem. Pulang dari sana,
kita sudah seperti minum bir ini, mabuk terus kita minum arak segala macam kan. Di Malang. Minumnya di Malang, gitu. Mabuknya di Bali. Oh diinjeksi kita, saya dengan Blianom diinjeksi, langsung kita berpikir gimana caranya ini agar terjadi kebangkitan mahasiswa Hindu. Pada masa itu, koreksi kalau saya salah, jangankan ngomong Om Swastiastu, nggak ada itu cerita. Kalau ketemu itu Om Swastiastu itu barang mahal itu. Kan orang dulu pakai udeng putih, baju putih, sembayang, ke pura mau kemana, dibilang pemangku. Oh iya. Kan 90 itu. Jadi orang alergi itu, takut. Nah, akhirnya Tiang waktu itu punya inisiatif, Blianom yang ajak diskusi teman-teman, gimana ini? Ayo kita, karena sudah ada rencana teman-teman dari Malang mau bikin organisasi mahasiswa ini, kita harus segera bikin organisasi mahasiswa di kampus ini. Nah, untungnya ada Blianom dan lain-lain yang tidak putus asa juga. Waktu itu saya jadi ketua senat, mengundang 3 kali perwakilan mahasiswa untuk berbicara soal Hindu, nggak ada yang datang. Pertama kali rapat yang datang 7 orang. Bayangkan itu. Dari seluruh fakultas kita undang, nggak datang tuh. Kedua juga nggak datang, ada datang 20 orang, nggak representatif. Akhirnya kita putar otak betul. Nanti mungkin Blianom bisa cerita, ada 2 kali kersos kalau nggak salah kersos di sana. Tapi yang Tiang ingat, akhirnya waktu itu Tiang jadi ketua senat, kita harus bikin kerja sosial, akal-akalannya gitu ya. Bikin kerja sosial, membersihkan Pura Jagatnata, setiap fakultas mengirim 50 orang. Kumpul di auditorium UNUD. Sebagai ketua senat universitas, saya getok palu, kumpul semua auditorium yang sekarang jadi apa namanya di depannya itu jadi pura itu ya. Pura apa itu? Ada Balai Bengong banyak itu kan auditorium dulu ya di Alam Sudirman. Kumpullah di situ, ada sekitar 400 orang. Kumpul itu perwakilan dari adik-adik yang sudah pakai senteng sama kamen ini mau kerja bakti di Jagatnata. Nah, di Jagatnata gitu. Kumpul. Oh, saya brainwash. Saya cuci otaknya sebelum mereka ke Jagatnata. Cuci otaknya bla 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 bla. Kita jelaskan, kemudian tabloid itu, ini kita harusnya marah ini. Akhirnya mereka terbakar juga gitu, kerja bakti. Nah, akhirnya setelah selesai kerja bakti itulah kemudian saya berpikir kalau kita bikin organisasi kerja bakti, kalau ini lepas kemudian anak-anak ini semua mengumpulkan lagi susah. Begitu selesai kerja bakti itu, saya punya inisiatif ngumpulin mereka di Asrama Putri. Ayo kita bikin panitia pelaksana kegiatan Gema Bakti Saraswati. Makanya Gema Bakti Saraswati itu jauh lebih tua daripada FMAD. Itu kegiatan pertama. Nanti begitu ya, ya, itu baru FMAD lahir. Karena waktu itu di pikiran saya harus membentuk satu teamwork, tim kecil yang mereka solid satu sama lain. Istilahnya kalau mereka mau dibentuk jadi satu organisasi kan harus kenal dulu. Untuk bisa kenal dulu harus dibikinkan kegiatan bareng-bareng dulu. Kenal satu sama lain. Jadi panitia Gema Bakti Saraswati UNUD yang pertama inilah Blianom dengan kawan-kawan inilah yang nanti jadi cikal bakal FMAD itu. Jadi mereka udah kenal di kegiatan Saraswati dulu pertama-tama itu. Di situ kenal segala macam. Nah, setelah kenal segala macam barulah dia waktu itu juga sibuk di ukuran kampus. Kita sudah bagi tugas. Blianom sudah langsung organizing ini gitu. Jadi kita hanya di belakang layar, sesekali kita datang segala macam. Jadi secara teknis baru Blianom, Anjas, teman-teman yang lain yang kemudian menindaklanjuti seluruh gagasan-gagasan itu, termasuk yang sempat hadir juga di kongres pertama KMHDI. Jadi poinnya di situ. Jadi itulah kemudian cikal bakal dari mulai terbentuknya gagasan forum mahasiswa Hindu itu. Nanti entah siapa yang memberi nama kenapa forum persaudaraan, Anom bisa bercerita panjang soalnya. Kenapa forum, kenapa bukan persatuan. Tapi yang mengantarkannya sampai di situ. Karena sebagai ketua senat memberi ruang, memberi tempat, memberi ini, lalu adik-adik kita yang lain ini yang kemudian nanti akan melanjutkan seluruh dinamika. Beberapa kali kita sempat juga mengundang beberapa kampus waktu itu, Undiknas, Warmadewa ya, ke UNUD. Untuk kita membentuk di sini, di Undiknas juga membentuk KMHD, karena waktu itu kita kan akan jadi panitia nasional kongres pertama KMHDI. Untuk melibatkan kampus-kampus ini, mereka kan harus ada organisasi Hindunya. Jadi 90 itu mulailah lahirnya KMHD, lahirnya KMHD Warmadewa, KMHD Undiknas, segala macam bersama-sama. Jadi
kalau dari sisi tiang dalam kapasitas seluruh sejarah FMAD sampai di situ ininya mengantarkannya gitu. Nah, bisa dibilang pendorong ya, pendorong memberi ruang segala macam. Nah, gerakan. nanti bagaimana dinamika teknisnya segala macam, Beli Anom yang akan sangat dalam terlibat dalam proses itu. Ya. Wih, gitu lanjut aja ya. Makasih nih Beli Arte, Gus, teman-teman Sami, terutama adik-adik di Forum Persaudaraan Mahasiswa Hindu Dharma Universitas Udayana dan seluruh kader mahasiswa Hindu di seluruh Indonesia, termasuk yang juga di KMADI dan para senior juga. Nanti apa yang disampaikan oleh Beli Arte tadi ini ya begitulah kondisi di tahun 91-92. 90 adem-adem ayam aja ya, tapi ini yang menginspirasi seperti Tiang sebenarnya ketika ikut di dalam tim jurnalistik itu menambah pengetahuan, wawasan dan keterampilan berorganisasi. Setelah masuk di sana, pada saat itu Bali ini mulai kita potret. Itu membuat pertama nih Tiang sama rekan juga di Fakultas Pertanian Komang Gede Windra Hadi namanya, itu membuat laporan utama tentang rencana pembangunan jangka panjang Bali. Ternyata di sana kita melihat, loh, kaget, kok gini ya, kan kondisi Bali itu sangat ini ya berbeda seperti cerita-cerita senior terdahulu. Dari selatan banyak terjadi alih fungsi. Jadi dari sana itu mulai disisir tuh lahan-lahan mulai beralih fungsi di kawasan Uluwatu. Kemudian ada rencana pembangunan begini, dan pada saat itu faktor internal itu tidak bergairah. Seperti tadi disampaikan mengucap Om Swastiastu niko sangat susah. Mahal. Ya, kita lebih dulu dibandingkan Beli Weda Karno. Tiang lebih dulu. Tiang lebih dulu dengan teman-teman memperkenalkan, menguncarkan FMAD. Makanya sekarang di dunia AI saya bilang saya lah yang memulai. Saya lebih dulu dari Weda Karno dan bahkan dari teman-teman yang aktif di PHDI ketika itu di Forum Mahasiswa Hindu Universitas Udayana. Dan kondisi di interan kampus, sorry kita yang agak gini ya, di Udayana dan ini dia ada dengan waktu itu STKIP Singaraja. Masih satu manajemen dengan UNUD. Kemudian Politeknik Negeri Bali. Poltek Udayana itu. Sehingga Udayana besar sekali. Waktu itu STKIP masih FKIP dia. FKIP. Sehingga besar sekali. Untuk di UNUD saja itu ada 11.400 mahasiswa Hindu. Terbesar di Indonesia. Tetapi ada faktor-faktor lain yang kemudian diinformasi oleh Beli Arte, diinformasi oleh Bapak PR3 ketika itu Dr. Agus Bagiado. Ada bantuan dari pemerintah pusat misalnya untuk kegiatan bagi keagamaan, kita bergiliran. Ya, hanya dapat sekitar 2,5 atau 2.700.000. Bergiliran sampai 15 tahun kita nggak dapat. Sementara yang lain kita. Kemudian perkembangan di interan lagi, kondisi Padmo Sano, yang gimana ya rasanya, Mujar Trisandio di kampus nih kok, dan kita yang paling jelek banget. Jadi dari belajar apa namanya beliau dari 5W 1H di jurnalis nih, akhirnya kita mencoba menjadi berpikir kritis. Jadi mahasiswa ini kan diharapkan sebagai agen perubahan. Jadi berpikir kritis. Ternyata di sana kita nggak punya dosen agama Hindu satu pun pada saat itu. 91 loh. Itu sudah era undang-undang pendidikan baru. Padahal mahasiswanya banyak yang Hindu. Mahasiswanya paling banyak. Kemudian paling banyak Hindunya, 11.000 lebih. Ya. Kemudian program studi dan fakultasnya lebih dari 11. Apalagi bergabung dengan Politeknik dan FKIP. Kemudian ada wadah ketika itu ada di Fakultas Kedokteran. Rekan-rekan khusus mereka membuat kegiatan karena mungkin di kedokteran mungkin juga kecerdasan spiritualnya dikembangkan. Tapi mereka hanya melaksanakan kegiatan khusus bagi rekan-rekan di mahasiswa kedokteran. Di STP Nusa Dua juga ada. Nah ini memberikan gambaran kenapa artinya sih di universitas waktu itu nggak ada ya? Di universitas nggak ada. Belum ada, masih di fakultas. Jadi kalau Agus merasakan pada saat itu kok gini sih Bali gitu. Sementara dari luar ICMI terbentuk, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Ya itu dengan Amin Rais gitu, Bang Amin Rais ketika itu. Kemudian ini memberi inspirasi, ada forum demokrasi yang Agus Dur ya.
forum demokrasi ini membangun demokrasi sedemikian rupa, memberikan ruang. Kemudian juga ada perubahan SK 0457 ya, saya ingat sekali, menjadi terbentuknya SMPT, sehingga tidak ada lagi untuk menutup kegiatan-kegiatan atau informasi-informasi kampus. Dulu kan mahasiswa nggak boleh. Nah, dikembangkanlah pola-pola untuk belajar berorganisasi dan kritis. Nah, Tiang dari sana kemudian melihat, ditambah kemudian ada komunikasi dengan rekan-rekan. Tiang ikut Pemnas sama Beli Arto. Pemnas ke Surabaya, Pemnas 5 kalau nggak salah, itu beberapa hari. Dan saya mengalami sesuatu yang merasa diculik lah, tanda petik, termasuk oleh Anom yang ingat. diculik, yang udah iya ya orang gue sedok saja nih Ki. Hadis aja dikasih tahu, lu kebetulan sudah membuat laporan utama tentang rencana tata ruang Bali, RPJM Bali. Ternyata kok begini gitu. Jadi pada saat itu sudah mulai terbentuk gambaran bahwa Bali ini akan dikembangkan jadi daerah pariwisata, dari 2 kawasan wisata menjadi 22 kawasan wisata. Niki ya dengan loh kok jadi gini gitu. Kemudian komunikasi dengan beberapa senior yang aktif juga di Pemprov Bali seperti Pak Glebet, Profesor Adnyano Manuabo, Profesor Indo Bagus Igusti Ngurah Bagus, ya itu Bagus Adnyano Manuabo, dan kemudian termasuk Ibu Gedong dan Bu Prof Suryani. Jadi kita nggak sendiri rupanya. Yang sendiri sebenarnya orang kampung lihat ya. Jadi awalnya nggak nyangka aja kalau begitu. Yang potong sedikit. Apa yang terjadi kerusakan dari sistem pariwisata kita di Bali sama teman-teman Anom dan kawan-kawan sudah dipikirkan tahun 92. Ya, tahun 92 yang sudah prediksi kejadian yang sekarang. Visioner ya. Ya, jadi apa yang terjadi sekarang ini seperti ini. Sekarang di Jimbaran. Nah, jadi dengan dilanjut ya lihat ya. Nah, jadi seperti itu keadaannya di eksternal seperti itu, ditambah kemudian dengan tabloid Iqra. Tabloid Iqra seperti itu ya. Jadi ada semacam kita bukan sekedar melihat dari sisi itu, tapi kok toleransi kita di Bali, toleransi, tapi memberi maknanya sedemikian rupa. Dan sekarang kemudian terjadi titik balik ya. Kita 34 tahun yang lalu, yang dihitung-hitung di sini 34 tahun yang lalu. Nah, kemudian sekarang Sunda dan Sunda kecil nih kayaknya mulai saling ini nih lihat. Saling intip. Ya, kemudian mau mengisi. Nah, dari sana Beli Arto menggerakkan di Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi, terhimpun kemudian membentuk Forum Mahasiswa Hindu Bali, melakukan pergerakan lobby. Jadi yang Tiang gambarkan ketika itu dari pembekalan-pembekalan di kampus. Forum Persaudaraan Forum Persaudaraan Mahasiswa Hindu Bali. Yang ngurusi demo itu ya. Iya. Menghimpun potensi dan menyerap aspirasi. Jadi karena kita yang dinistakan tadi itu. Iya. Oh, jadi nanti ada forum ini, nanti bikin tim 10 yang menghadap Pak Uke itu ya. Jadi Forum Persaudaraan Hindu Bali gitu aja dulu ya. Forum Persaudaraan Mahasiswa Hindu Bali. Jadi belum si Dharmanya. Ini beliau, kemudian ada juga Bliananta membentuk lagi pendukungnya itu gitu. Jadi pada saat itu berpikirnya sudah sistematis. Jadi kalau ini tambah ini tim kaji semacam tim strategis gitu. Ini hebat ya. Dan ini sama akhirnya ini digunakan pada saat mau membentuk wadah mahasiswa Hindu khususnya di Udayana. Apakah akan dapat respon apa tidak? Jadi kita baca dulu. Karena kita tidak tahu peta, kita baca dulu, tanya ini bisa jalan apa tidak. Makanya dilakukan uji coba sehingga akhirnya dilakukanlah nama Gema Bakti Saraswati. Niko pun dipikirkan lama itu ya tuh. Apa nama ini gitu. Kemudian ketemu dengan rekan-rekan di UNHI, Universitas Hindu Indonesia, ketemu dengan Sira namanya itu sekarang jadi penyuluh agama di Lumajang. Kemudian ada Sukardi Rianto yang juga itu ya mendorong di luar begini Blianto gini-gini. Jadi ternyata ini di Jawa begini, di Kalimantan begini. Kita ternyata tidak hanya di Bali gitu. Nah, jadi di sanalah mendorong. Ada kondisi kesulitan-kesulitan, ditambah dengan keadaan seperti ini, kok coba menghubungkan lagi diri dengan mempetakan diri. Ternyata setelah dicoba, ya pas Beli Arto tadi sampaikan Tiang tidak bisa ikut waktu itu. Tiang malah sakit. Pada saat pertemuan rame-rame yang di Jakarta ini kok. Tapi begitu selesai itu, kemudian mulai membentuk setelah Gema Bakti,
Beli Arto mencoba menginisiasi dan didukung penuh oleh Pak PR3 ketika itu, Bapak Dr. Agus Bagiado. Beliau juga sangat ini, dan beliau adalah juga dokter di Bali Beach, mendorong melakukanlah sosialisasi kepada mahasiswa-mahasiswa baru. Jadi di Fakultas Teknik, Fakultas Sastra, dan di sana ditolak juga. Ditolak. Kami tidak perlu. Kami sudah mayoritas ini. Tapi begitu, pernahkah menyebut salam Om Swastiastu? Tidak pernah. Baru Om Swastiastu ketawa. Wah, calon mangku nih. Jadi artinya kalau Blianom itu patah harang nggak lahir ya? Iya. Jadi semangatnya masih ada. Benar-benar ketika itu nggak, kok bisa gini gitu. Dan akhirnya setelah nikah, entah gimana saya pingin rambut panjang. Banyak, sehingga lihat tuh curiga, ini nggak pantas jadi calon forum. Rambut panjang, rambut panjang, kemudian sosialisasi. Setelah mencoba pendekatan dengan para dekan, masuk dijelaskan, barulah. Kemudian dengan Pak Rektor juga mendukung, Pak Profesor Nyoman Sutawan waktu itu dari Fakultas Pertanian, dan sangat semangat. Beliau juga menyampaikan, yang kita punya di situ adalah dosen, apa istilahnya, dosen lepas, ya. Satu orang, Bapak Gusti Ketut Widano. Nah, Nikola akhirnya mendorong, kolumnis itu yang dulu. Ya, kolumnis di media cetak. Jadi dengan demikian kemudian melakukan konsolidasi, melakukan pertemuan. Kalau diundur saja rasanya nggak ini ya, nggak greget gitu, goyahnya kurang lah gitu. Makanya lihat ini suka goyang ya. Makanya dia goyang lah seluruh. Akhirnya terbentuklah panitia. Tiang sendiri bukan ketua panitia ketika itu. Tiang tetap fokus di redaktur PKM Akademika. Yang jadi ketuanya adalah Pak Dewa Suke. Ya, jadi setelah kegiatan di Malang ke Surabaya, di Surabaya ada perdebatan, mungkin sebentar kita ini membentuk itu. Pak Dewa Suke itu dari Fakultas Hukum. Ternyata Gema Bakti Saraswati pertama ini luar biasa. Sampai penuh dan sampai pagi. Fotonya. Sampai pagi. Wayang Bapak Ide Bagus Sudikse, dosen di Fakultas Ekonomi ini kalau dia. Pinaro, Sanur. Artinya antusiasnya luar biasa. Karena kita angkat nih, kok kita dilecehkan seperti ini, kita toleran seperti itu. Kenapa seperti ini ada media, dan tidak ada upaya yang kita rasakan adil untuk menyikapi itu. Dewan Pers pada saat itu kan sedang proses perbaikan aturan-aturan etika. Nah, pada saat itulah akhirnya Gema Bakti Saraswati sendiri kita bisa konvoi sampai mungkin 200 sepeda motor tuh, Gus. Ya, dari kampus Sudirman ke Sanur tuh jangan-jangan itu sedikit saja renggangnya gitu. Luar biasa. Biasa rame. Wah, gitu. Ini beli Udi ikut adanya gitu nih. Nah, ketika itu akhirnya terus didorong, kemudian membentuk tim 11 ya. Liato ikut, kemudian menyusun. Kita tidak membuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, tapi kemudian membentuk pedoman umum dan petunjuk teknis karena forum. Nah, Niko dulu ya. Nah, mungkin ada gini nanti. Jadi dari sanalah cikal bakal selaku ketua timnya itu sebenarnya bukan saya lagi, tapi adalah Bliananta Wijaya, kemudian Pak Dewa Suko. Nah, Blianom itu muncul ketika proses Peparuman Agung. Ya, Peparuman Agung 26 sampai 28 Juni 92 ya. Dan Gema Bakti Saraswati itu di bulan Mei di 92. Tapi menyiapkannya 91. 91 oke. 91 sedemikian rupa, terutama kolaborasi antara PKM Akademika dengan SMPT, kemudian dengan terutama dorongan rekan-rekan dari Malang dan dari Jawa Barat juga ya. Jawa Barat juga, Jember juga Niko yang mendorong UGM hanya mendorong seperti ini kok. Akhirnya terbentuk pedoman umum petunjuk teknis, mendapat dukungan dari kampus, melakukanlah Peparuman Agung pertama di auditorium kampus UNUD di Jalan PB Sudirman. Yang tambahkan sedikit, yang finishnya sampai di sana itu. Jadi tadi saya ngopi dulu. Silakan. Tadi disebut nama Pak Dewa Suke, nanti ada nama Anjas Asmara sekjennya, terus ada nama siapa yang kedua itu yang jadi ketua forum yang kedua cewek. Oh, Kadek Suaryati segala macam. Ini kok sangat ini ya. Semua ini aktivis-aktivis inilah aktivis-aktivis pertama yang jadi panitia pelaksana Gema Bakti Saraswati gitu. Saya masih ingat suasananya rapat-rapat dan bikin bantennya itu di Asrama Putri di depan kampus UNUD itu kan yang sekarang jadi
lahan kosong itu kan asrama putri dulu. Nggih. Di halaman itu kita menjejahitan. Di sebelah barat jalan Sebelah ya. baratnya itu kita menjejahitan di situ. Jadi dari situlah waktu itu kita amati adik-adik ini sudah mulai, Anom sudah bisa mulai ketemu connect dengan Anja segala macam. Lalu apa istilahnya komunikasinya sudah terbentuk dalam istilah sosiologi apa yang disebut dengan kelompok kecil ya. Jadi kelompok kecil ini sudah mulai terbentuk. Ini dalam konsep saya, kemudian kita pindahkanlah. Kemudian dia nanti jadi cikal bakar pengurus forum karena sudah sempat bersentuhan lebih awal kan di kepanitiaan segala macam. Nah ini nanti connect, makanya kenapa forum periode pertama itu sangat sulit karena mereka sebelum bertemu sudah kenal satu sama lain hampir 1 tahun satu sama lain, makanya dia menjadi ada prakondisi ya, ada prakondisi yang memang matang ya, matang menjadi sulit direncanakan itu. Kemudian saya bicara masalah struktur kan juga tadi sudah di finish sampai Peparuman Agung, kemudian Anom terpilih. Pertanyaannya kemudian kenapa Forum Mahasiswa Hindu tidak jadi unit kerohanian di Universitas Udayana gitu kan. Nah, kalau penjelasannya adalah begini, penjelasan yang bisa kita eksplorasi gitu ya. Kalau kemudian kita ada di dalam, waktu itu kita jujur saja mengatakan kita kan anak-anak nakal ini semua. Ya, artinya saya harus cerita sedikit. Pak PR3 sekarang, Alit Susanti itu kan sekjen saya di Senat Mahasiswa. Sampai menjelang saya dilantik menjadi ketua Senat, sekjen saya enggak dikasih ngisi. Sama almarhum Pak Agus Bagiade. Beliau pengen orangnya dia yang jadi sekjen. Saya itu semua undangan sudah kumpul semua. Saya mau walk out nggak jadi pelantikan. Akhirnya apa? Akhirnya direstui Pak Alit Susanto ini jadi sekjen untuk menjelaskan bahwa saya memang nakal dulu gitu ya. Tulisan-tulisan kita mengkritik keras segala macam. Nah, maksud saya karena kita nakal waktu itu kita paham lah zaman Orde Baru siapa sih yang berani ini. Kalau kita sampai berani begitu berarti kita sebetulnya punya nyali gitu ya. Yang melawan pemerintah, kritis pada pemerintah. Nah, karena itu kita berpikir bahwa nanti kalau forum ini tiba-tiba ada kegenitan, harus demo karena kasus apa gitu ya, ada pelecehan pura, ada pelecehan apa, kami tidak ingin Universitas Udayana ikut tersangkut-sangkut gitu. Kami tidak ingin adik-adik ini ditekan oleh rektor atau apa, nggak boleh ini, nggak boleh ini, padahal ada aspirasi keumatan yang harus dia suarakan. Atas dasar pertimbangan itulah kita katakan, sudahlah kita di luar kampus saja, biar kita tidak menyeret-nyeret kelembagaan kampus dalam seluruh dinamika yang mau dilakukan sekarang ini. Tetapi kita tetap soan sama PR3. Waktu itu kita sampaikan pada Pak Agus Bagiade sebagai pribadi mohon jadi pembina dan siapapun PR3 selanjutnya mohon jadi pembina dan dibantu adik-adik ini difasilitasi. Makanya sampai sekarang FMAD UNUD tetap ada di luar. Maksud saya kalau tuh ada aktivitas apa-apa teman-teman FMAD nyaman-nyaman saja sebetulnya. Nah, ketika misalnya mengkritik soal kebijakan yang pincang terhadap keumatan, kita tidak menyeret kelembagaan kita. Sekarang masih informal ya? Masih di luar. Masih di luar. Itu ini ya. Itu apa namanya pertimbangannya kenapa di masa lalu kenapa dia tidak menjadi UKM tersendiri di dalam gitu. Ada sebenarnya beberapa poin yang catat nih ke apa namanya? Justru mahasiswa di luar Bali yang lebih istilahnya mendorong untuk terbentuknya organisasi ini. Karena dua alasan, karena dua stimulus itu. Pertama ada kasus Iqra toh. Nah, kemudian teman-teman di Jawa itu sudah melakukan pergerakan untuk rencana pembentukan organisasi mahasiswa Hindu tingkat nasional yang nanti bernama KMHD itu. Jadi mereka ingin adik-adiknya, saudara-saudaranya yang mahasiswa Hindu di Bali juga mestinya terlibat. Nah, ini yang memberi stimulus istilahnya. Kita tambahkan sedikit Liarto. Jadi ketika itu ya teman-teman dari luar Bali itu sudah greget sebenarnya. Kok enggak kebentuk di Bali. Sementara teman-teman dan mereka tuh ingin komunikasi. Ya, kalau pulang misalnya gimana, jadi seolah-olah saluran komunikasinya nggak ada dia, nggak bisa diajak gini. Di Malang di Universitas Brawijaya ada Unikahida. Kemudian di UGM ada KMHD. Kemudian di Unpad ya, di Bandung sudah ada juga. Di beberapa tempat yang lain, termasuk di Mataram, di Lombok sudah ada. Nah, kenapa nih di Bali di UNUD yang terbesar? Kenapa nggak ada? Makanya greget ya. Kemudian ada pembina Unikahida di Malang
yang Pak seorang Mode Arsana. Pak Dr. Putu Mode Arsana itu greget juga. Kebetulan pada saat itu ini kita sedang cerita aja apa istilahnya bersama ini ya berkait itu yang Panglima Kostrad yang di Malang itu kebetulan Pak Ketut siapa namanya? Iriana. Ya, Pak Ketut Wiriana itu Jenderal Brigjen itu memberi kajian gitu. Nah, kalau sebegini generasinya kita nggak imbang ya. Sementara rekan-rekan dari HMI, PMKRI, kemudian apa namanya lagi, GMNI dan sebagainya ini sudah di Gema Buddhis pun sudah ada. Nah, kenapa nih yang Hindu ini malah belum tidak tergerak malah yang di Bali? Nih, seperti nyaman saja gitu. Pokoknya kita dicuci otak kita di situ. Itu yang akhirnya yang mendalam. Kemudian setelah dilihat di Bali, yang lanjutkan sedikit untuk persiapan kegiatan Gema Bakti Saraswati mahasiswa Hindu se-Bali, bukan se-Unut saja, se-Bali. Ya ini maunya presiden, maunya Bli-Harto sama. Nah, itu kemudian menggandeng rekan di kelompok studi kompos di Fakultas Pertanian. Ya, mereka juga menggerakkan, tapi belum sampai sampai seperti ini. Tapi mereka kemudian menggandengkan, dan ternyata di sana Niko, di sanalah pertama kali menonton tari rejang sampai ada nekrauhan. Rejang Dewa. Nggih, Niko di dekat Padma sana di Sudirman. Padma sana di bukit belum terbangun. Maha Widya itu durung terbangun. Itu kita yang sana kita di Sudirman itu jelek banget. Kecil sekali dan seperti penunggun karang. Sesarinya sesailang nih gitu. Saat Niko. Jadi begitu pada saat Niko kecil, kemudian dosen tidak ada, kemudian jadi ada di aspek kependidikan, kemudian tenaga pendidik untuk di kampus Niko sangat pernah piodalan lagi ya. Nyaris enggak kan. Jadi yang gini adalah pemangku di sana adalah satpam di kampus Sudirman, di kampus pusat Sudirman. Nah, jadi di sanalah kemudian ngobrol, dan kemudian salah satu aktif di sana tuh menjadi anggota dewan ya, yang dari Nusa. Puspa Negara. Kemudian yang juga di kelompok studi kompos itu Pak Puspa Negara ya, anggota DPRD Bandung sekarang. Jadi Nikolah yang mendorong, jadi kami ini tidak sendiri. Kami tidak sendiri, selalu kemudian berkomunikasi juga dengan PHDI sampai bisa menggerakkan di luar forum Niko mahasiswa, bukan artinya di luar forum, di luar UNUD ya, bergabung lagi. Sehingga ketika itu bisa memberikan sumbangan-sumbangan pemikiran terutama berkenaan dengan Bali ke depan. Niko yang agak loncat-loncat, tapi yang paling penting di dalam adalah bahwa kita ini ingin membentuk atau ingin memiliki wadah berhimpun bersama. Kita di UNUD walaupun kurang mendapat kuliah ya, materi kuliah agama Hindu, kita ingin membentuk bersama sebagai generasi muda Hindu supaya belajar Weda. Siro buin siapa lagi kalau tidak kita gitu. Jadi ketika itu muncul proses kinten, dan dengan apa, dan pada saat itu seolah-olah yang kami tangkap ya, di Gor Ngurah Rai setiap hari Minggu teman-teman Kristen haleluya sembuh. Kan gitu. Kemudian ya Allahu Akbar sembuh. Kita apa gitu. Akhirnya menggetarlah Om gitu. Kemudian Trisandio kan. Trisandio lah gitu. Niko jadi di sana, jadi prosesnya sebenarnya mulai dari sekitar lingkungan kecil ini. Makanya yang berharap adik-adik ini meneruskan Niko Trisandio, pengucapan itu, dan terus menggali dari proses panjang sekitar 3 bulan lebih ya, penyusunan pedoman umum petunjuk teknis dengan serius nih. Akhirnya menemukanlah bahwa kita ada di Bali sehingga ada 3. Ya, satu kita sebagai orang Hindu, kemudian busananya busana Bali, dan bahasanya bahasa Bali. Koreksi kalau saya salah. Pada waktu Gema Bakti Saraswati Hindu pertama, mahasiswa Udayana pertama itulah kita meminta adik-adik mahasiswa datang ke acara Saraswati menggunakan udang putih pakai putih. Itu pertama kali kita rame-rame pakai udang putih. Rame-rame membanyu pinaruh. Pakai udang putih. Memangku. Diledekin pemangku.
Jadi memang kita niko kami pakai udang putih. jadi ada stimulus yang satu, kemudian teman-teman yang awalnya menolak akhirnya jadi ikut aktif menjadi kabid, jadi ya kabid, dan mereka memberikan. Mohon maaf, Li. Jadi di fakultas itu udah ada sebenarnya dulu. Belum ada. Cuman ada di kedokteran, Di tapi kedokteran. dia temporer sifatnya di kedokteran. Jadi tidak terorganisir gitu. Oh ya. gitu. Paling dia bagian di senat mahasiswanya, ada apa semacam seksi Hindu gitu ya. Oh gitu. Ya, Juga jadi organisasi. tidak terorganisir bentuk Jadi organisasi. kegiatan Saraswati ya di kampus ketika bicara mahasiswa yang aktif kedokteran ketika itu. Itu yang saya tahu, yang lain-lain ya sembahyang biasa. Gitu. Kampusnya nggak ada yang organisir, apalagi di tingkat universitas gitu ya. Tidak ada. Beda kalau di sekolah waktu zaman SMA kan tetap kita sembahyang bersama. Kalau di mahasiswa ketika itu tidak lazim rame-rame merayakan Saraswati. Gitu. Purnama Tilam juga tidak aktif, dan kemudian Setelah ada KMAD itulah baru kegiatan sembahyang Purnama Tilam itu Baru diadakan. kampus itu diaktifkan. Pemangku kemudian mendapat perhatian, kayaknya mulai dari kampus. Tapi nanti mungkin Blianom yang menarik nanti diceritakan nanti kaitannya dengan embrio kelahiran KMAD. Iya, masih panjang ini sebenarnya. Masih panjang sekali ini Kalau ceritanya ini mudah-mudahan tidak bosan ya, Iya, tapi ini penting yang makanya terima kasih banget Iki setelah 34 tahun berjalan dan masih ada FMAD Unod ini yang sangat luar biasa. Di pemilihan koordinator kedua niku benar-benar dramatis. Tinggal 7 orang soalnya, dan terakhir tidak 7 orang tapi 4 mungkin itu, sehingga terjadi tangis mau bubar gimana niko. Luar biasa itu. Kalau saya gimana ya waktu itu gagal berarti karena terlalu fokus keluar gitu. Tapi ada orang-orang yang berdedikasi luar biasa sehingga membagi manajemen. Saya di ketua umum panitia kongres, kemudian beliau Anjas ngurus forum, dan wakil sekjen ketika itu beliau Putu Agus Darmano Matra Tenaya jadi Korwil Bali gitu. Niko karena dalam waktu Juni terbentuk dengan nama seperti sekarang, Agustus rapat harus menjadi Korwil Bali untuk menyongsong persiapan pembentukan KMADI. Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia lah, belum namanya KMADI. Jadi, belum. Ya. Mungkin yang Anam terlibat banyak di situ dijelaskan bagaimana cikal bakal FMAD jadi embrio panitia pelaksana kongres pertama ini. Sama Komunikasinya ini kan Blianom yang sangat intensif itu. Mungkin tadi sebelum itu saya mau jelasin gini, mengapa menyebut beli mbok. Beli Beli mbok ini adalah di awal tadi penting sekali, kemudian mengecap sama penganjalinya seperti ini ya. Ya, kalau duduk pun begini, jadi tidak Om Swastiastu kan gitu. Om Swastiastu, apalagi bertamu itu etika ya. Jadi ada nilai etika, ada praktisnya kan gitu. Jadi ada filosofinya gitu. Kemudian ketika niko makin gini ini orang tuh kakak Kiki gitu. Gitu dia ketika Om Swastiastu gini, jadi terus kemudian ternyata enak rasanya. Kemudian mengapa dengan sepakat menyebut beli dan mbok untuk yang laki-laki dan yang perempuan, karena awalnya ada usulan menjadi forum keluarga mahasiswa Hindu Universitas Dayana, kemudian adalah persaudaraan. Yang keluarga kan ada orang tua. Nah, ini karena mahasiswa, oke lah orang tuanya dosen. Tapi ini adalah persaudaraan, sehingga kayak siapapun ya di sana dia pokoknya beli gitu. Asal cowok beli. Nggih, kita merasa saudara. Di sana beli semangat, spirit persaudaraan itu. Apa ciri dari persaudaraan? Ya kayak sekarang semuanya panggil Kak tuh. Dia kayak siapa panggil Kak gitu. Kita kan itu udah dari 90-an ya. Jadi itu spirit yang lama didiskusikan dalam Peparuman Agung. Nama juga seperti ini, sehingga akhirnya namanya Forum Persaudaraan ya. Dan untuk praktek niki ada bidang-bidang Bina Dharma, Bina Warga, Bina Kriya, ya, kemudian Bina Sanjiwani. Jadi Bina Dharma itu yang berkaitan dengan sastra-sastra, kemudian Bina Warga dengan masyarakat, sekarang kalau manusianya. Bina Kriya apa kegiatan yang dilakukan, Bina Sanjiwani hobi, minat dan bakat, termasuk disebutkan jurnalistiknya. Nah, dari niki Bina Dharma ini
mengkoordinir saja. Ini seperti eksekutif, dia mengkoordinir Purnama, terutama pada saat Saraswati piodalanya seperti ini. Ini kesederhananya. Jadi kenapa persaudaraan itu diambil karena kita tuh di organisasi niki menganggap semua saudara. Ya, sesama mahasiswa, mahasiswa. Jadi siswa yang sudah dewasa. Tapi dia masih siswa. Ya. Jadi sebagai sesama siswa kita bersaudara belajar. Ya.